Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, di mana undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 39 pasal. Di mana pada bab pertama membahas tentang ketentuan umum, bab kedua membahas tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Yang bab 3 membahas tentang penyusunan dan penetapan APBN. Bab 4 membahas tentang penyusunan dan penetapan APBD. Bab 5 membahas tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat, bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintahan bank dan lembaga asing. Dan bab 6 membahas hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat. Bab 7 membahas tentang pelaksanaan APBN dan APBD. Bab 8 membahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Bab 9 membahas tentang ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi. Bab 10 membahas tentang ketentuan peralihan, dan yang terakhir bab 11 membahas tentang ketentuan penutupan atau ketentuan penutup. Baiklah, untuk memulai diskusi pada kali ini, langsung saja kita serahkan kepada peserta diskusi kali ini. Ya, baik. Saya akan bertanya kepada Andi. Apa sih isi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut? Berisi hal yang mengatur tentang segala sesuatu untuk mengatur lalu lintas keuangan negara, baik di daerah pusat maupun di daerah seperti kabupaten, desa, dan kota. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya, menurut kalian bagaimana pengelolaan keuangan negara? Apakah sudah bagus atau masih perlu perbenahan? Menurut saya, pada prinsipnya program pemerintahan itu sudah cukup baik karena semua program pemerintahan tersebut untuk kepentingan rakyat. Hanya saja sangat disayangkan selalu terjadi kebocoran anggaran. Jadi hal itu terbukti dengan ditemukan oleh BPK selalu ada kerugian di negara. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Manisa. Pertanyaannya dalam pasal 10 ayat 3, huruf B menyatakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah menakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Jadi pertanyaannya, penerima bukan pajak berasal dari mana dan apa saja contohnya? Oke, secara spesifik, penerima negara bukan pajak atau biasa sering disebut PNPB sendiri merupakan seluruh penerimaan yang diterima pemerintah pusat, namun bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan ini dipungut langsung oleh orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh oleh negara. Contoh sederhananya adalah layanan paspor, perpanjang SIM, pembayaran tilang yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga. Ya. Terus selanjutnya, apa sih kelebihan dan kelemahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003? Jadi, kalau dari kelebihan dari undang-undang tersebut yaitu merupakan tonggak hukum bagi sejarah Indonesia dalam dimulainya informasi negara. Dan dalam undang-undang ini juga mengatur hal-hal baru yang tidak diatur pada undang-undang sebelumnya. Kelebihan lainnya yaitu untuk mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu pada pengelengkapan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan. Sedangkan kelemahannya dari undang-undang tersebut ialah tidak konsisten terhadap bicara tentang keuangan, yang mana APBN dan APBD itu bersatu. Seharusnya APBN dan APBD terpisah dan tidak adanya satu kesatuan tersebut. Dua, dalam kelemahannya
mengingat alokasi APBN atau APBD. Bagaimana sekarang itu? Mengapa PBN disusun hanya 1 tahun? Mengapa tidak 1 periode pemerintah? Untuk terkait hal itu, saya akan menjawabnya lah. Mengapa APBN atau APBD dianggarkan untuk jangka waktu hanya 1 tahun, bukan 1 periode atau 5 tahun masa anggaran? Nah, hal ini disebabkan karena ketentuan undang-undang. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana dalam undang-undang tersebut APBN-nya bersifat tahunan. Nah, di mana maksud dari bersifat tahunan di sini adalah hanya berlaku untuk 1 tahun. Dan menurut saya, kita hanya 1 tahun, bukan 5 tahun atau 1 periode. Ya, disebabkannya kalau dianggarkan untuk jangka waktu 5 tahunnya, pemerintahnya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selama 5 tahun tersebut, sehingga apabila anggaran APBN atau APBD dianggarkan selama 5 tahunnya akan banyak terjadi perubahan atau pergeseran dari APBN atau APBD tersebut. Bahkan untuk jangka waktu 1 tahun saja banyak terjadi pergeseran atau perubahan dari APBN atau APBD. Nah, satu contohnya pada kasus 1 tahun yang lalu, yaitu kasus COVID-19, di mana sebelumnya pemerintahnya menganggarkan dalam jangka waktu 1 tahunnya untuk misalnya untuk infrastruktur atau pendidikan, tetapi ada suatu bencana yang tidak terduga, yaitu COVID-19, sehingga pemerintahnya harus memindahkan dana yang sebelumnya untuk infrastruktur jadi untuk dana bantuan kepada korban COVID-19. Kasus tersebut termasuk dalam pemindahan dana APBN. Dalam kasus bencana ada 2 pemindahan dana, yaitu pemindahan dan pergeseran APBN. Yang pemindahan tersebut pemindahan contohnya tadi kasus COVID-19 karena bersifat menyeluruh. Sedangkan untuk pergeseran APBN salah satu contohnya kasus bencana alam, karena ia merupakan salah satu contoh kejadian tidak terduga. Atau kasus di Cianjur, kasus gempa, salah satu yang tidak terduga sehingga dana APBN atau APBD mengalami pergeseran. Perbedaan antara pergeseran dengan perubahan APBN di sini yaitu untuk pemindahannya terjadi secara besar. Contohnya tadi COVID-19, dana yang dipindahkan secara menyeluruh seluruh Indonesia, sehingga yang mendapat bantuannya bukan hanya 1 daerah, melainkan seluruh Indonesia mendapat bantuan. Sedangkan untuk pergeserannya sifatnya hanya 1 lokasi. Misalnya tadi kasus bencana di Cianjur, dana yang dipindahkannya hanya untuk wilayah Cianjur yang mengalami gempa. Untuk bantuan tersebut dana yang digunakan bukan hanya dari APBN, melainkan juga dari APBD dan bantuan dari masyarakat. Beda. Intinya kesimpulan dari pembahasan saya tadi, ngapit dan 1 periode atau 5 tahun dan ngapit hanya 1 tahun itu tadi karena sulit untuk diprediksi apa yang diperlukan negara pada kedepannya, sehingga harus 1 tahun. Bahkan 1 tahunnya termasuk belum tentu pasti apa yang kejadian dalam jangka waktu 1 tahunnya. Jadi cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kata menjadikan diskusi. Saya ingin menambahkan tadi APBN dan APBD disatukan dalam undang-undang tersebut karena dalam undang-undang tersebut membahas tentang keuangan negara secara umum, bukan secara khusus. Kalau secara khusus ada undang-undang tersendiri yang mengatur APBN dan APBD. Tapi di undang-undang tersebut disatukan karena dia secara umum khusus dan itu APBN dan APBD, sehingga disatukan karena membahas tentang keuangan negara. Karena APBN dan APBD termasuk dalam keuangan negara. Mungkin cukuplah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan itu langsung jadi. Kamera rolling. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita untuk kedepannya dan dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain. Apabila
Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.